Pria ini bergaya di depan orang banyak, bahkan tidak mengambil langkah perlindungan apapun. Langsung melompat dari ketinggian 30.000 meter. Siapa yang tahu, di detik berikutnya. Saat itu, dia tiba-tiba melihat berita tentang wawancara Panglima Perang di televisi. Menghadapi wawancara dengan wartawan, Panglima Perang bahkan memutarbalikkan fakta tanpa malu. Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuh tanpa sengaja orang biasa, tetapi membutuh seorang mata-mata dari luar negeri. Pemuda merasa sangat marah melihat betapa tidak malunya Panglima Perang. Ibunya hanyalah seorang warga sipil yang baik dan biasa. Namun, setelah meninggal dunia, dia dianggap sebagai mata-mata musuh. Saat dia merasa sedih, Panglima Perang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Pemuda segera bangkit untuk mencari obat bagi Panglima Perang. Namun, saat dia mencari obat, dia tiba-tiba teringat perbuatan Panglima Perang terhadap ibunya sebelumnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Panglima Perang berada dalam keadaan sangat lemah. Ini membuat keberaniannya tiba-tiba meningkat. Jadi, dia segera mengendalikan Panglima Perang. Melihat Panglima Perang meminta pertolongan kepada bawahan di luar. Bawahan di luar mendengar ada yang tidak beres di dalam ruangan. Jadi, mereka bersiap-siap untuk menerobos pintu. Pada saat kritis, pemuda cepat-cepat mengenakan pakaian Panglima Perang. Dengan cara ini, pemuda secara tidak sengaja menyamar sebagai Panglima Perang. Dia menikmati semua kekayaan dan kehormatan yang seharusnya menjadi milik Panglima Perang. Ketika melihat bawahan Panglima Perang masuk, pemuda kemudian bertanya padanya dengan hati-hati. Bawahan wanita mengatakan bahwa Panglima Perang selalu sangat misterius. Bahkan saat tidur malam pun dia tidak pernah melepas topengnya. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah melihat seperti apa sebenarnya Panglima Perang. Mendengar kata-kata ini, hati pemuda berbunga-bunga. Karena Panglima Perang sudah dihilangkan. Tidak ada lagi yang tahu dia adalah penipu. Kekayaan dan kehormatan kini sepenuhnya miliknya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Dia merasa masih lebih dari cukup untuk menangani pemuda. Sementara pemuda yang tidak tahu apa-apa segera melambung tinggi setelah mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Dia langsung berlari ke tempat paling mewah dan menghabiskan uang dengan boros. Ini apa? Tuan, mohon ampun. Meskipun pemuda punya sifat apa, dia akan melakukan hal-hal ini. Menyadari kelakuannya yang tidak pantas barusan, pemuda segera meminta maaf kepada bawahan wanita. Melihat pemuda meminta maaf, bawahan wanita sangat terkejut. Dia tidak menyangka Panglima Perang yang tinggi itu akan meminta maaf kepada seorang bawahannya. Saat dia masih belum bisa merespon apa yang terjadi, pemuda sekali lagi menggenggam tangannya dengan kuat. Biarlah sakit. Siapa yang melakukan ini? Dulu ketika saya menolak Anda, saya membiarkan bocah itu. Dulu saya sudah sangat keterlaluan, kan? Saya ke depannya tidak akan pernah memperlakukanmu seperti ini. Aku bersumpah. Tapi mengapa saya merasa Tuan Panglima Perang seperti ini masih cukup menggemaskan? Tuan, selagi Anda masih sadar, saya ingin bertanya tentang rencana besok. Besok, melanjutkan urusan penting. Hari ini, mengandalkan 3 angkatan bersenjata, Istana Panglima Perang, prajurit mendengarkan perintah. Feng Yi, pakaian merek terkenal, tidak sesuai harapan. Aku 5, tidak sesuai harapan. Feng Jiu, tas merek terkenal, tidak tahu, apakah itu merupakan harta kuno. Siapa yang tidak menghabiskan 30 juta hari ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Ini pasti bukan tindakan Panglima Perang. Hal yang harus dilakukan, harus diselidiki. Ini pasti bukan tindakan Panglima Perang. Hal yang harus dilakukan, harus diselidiki. Ayo bicara dengan saya. Selain Panglima Perang, di Longcheng, apakah ada metode pengaturan lain? Periksa Panglima Perang. Itu tidak baik, kan? Panglima Perang sudah susah payah berubah. Bisa mempermalukan dia lagi. Juga berjanji untuk membelikan saya Baozi. Sebagai pengetahuan dari Istana Panglima Perang, apakah bisa dipermainkan oleh kebencian kecil ini? Saya memerintahkan Anda untuk memeriksa, jadi periksalah. Baiklah, aku akan memeriksa. Tapi bisakah kita memeriksa di siang hari? Pagi ini Panglima Perang akan mengadakan sesuatu. Berlian dalam tas kecil berbau. Penatua Tanson. Silakan pergi lebih dulu. Penatua Tanson, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Silakan katakan, Anda yang memerintahkan untuk mengakhiri 996. Bekerja 4 hari seminggu. Setiap bulan harus pergi ke pesta dengan kami. Semua orang bekerja keras. Wang Yujing. Tuan, ini tidak seperti Anda. Jangan terburu-buru. Apa saya tidak bisa mempunyai urusan yang serius? Dokumen ini. Lihatlah sebentar.
datang sini. Tuan, ini apa? Ini adalah tentang Istana Panglima Perang dalam beberapa tahun terakhir. Dokumen keluarga yang terkena dampak cedera. Mengeluarkan suara. Tidak dilaporkan secara bertahap. Beberapa terjadi saat penegakan hukum. Beberapa terjadi saat bertempur. Menghancurkan rumah. Juga ada pengambilan paksa properti. Mengintai di medan perang. Terutama He Xiaofeng. Seorang ibu yang baik. Dibutuh oleh Panglima Perang. Menemani. Harus memberikan kompensasi yang besar. Tapi Panglima Perang, warga sipil yang berkorban untuk kediaman Panglima Perang, itu adalah sesuatu yang wajar. Selalu menjadi aturan kami. Mengapa sekarang tiba-tiba aturan itu diubah? Saya seumur hidup adalah orang jahat. Apakah saya harus menjadi mereka? Orang jahat seumur hidup? Panglima Perang, tenangkan kemarahanmu. Hamba akan segera pergi. Dr. Wang, jangan terus-menerus berlutut begitu saja. Aku belum terbiasa dengan penampilan ini. Kenapa kamu setiap hari takut padaku? Ayo bangkit. Ayah, cepatlah pergi. Cepat, cepat, cepat. Bawahan segera mundur. Tunggu sebentar. Tanto dewasa. Ini sangat penting. Masih ada satu lagi. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Siang ini, pergi ke pesta kolam renang. Bagaimana? Ayo panggil lebih banyak orang ya. Hai Tuan. Hai Tuan. Ini tidak benar. Ini pasti ada masalah. Dulu, di kediaman Panglima Perang, tidak ada senyuman yang terlihat. Ini Su Fan. Pasti bukan Panglima Perang. Feng Jiu, bagaimana situasi di sana? Tuan, saya baru saja ingin melapor kepada Anda. Baru menemukan hari ini. Menemukan Tuan Li. Kapal naga itu bernama Su Fan. Yang paling mencurigakan adalah ini. Ibunya bernama He Xiaofeng. Secara tidak sengaja dibutuh. Dia sebelumnya juga pernah datang. Pernah terjadi keributan di kediaman Panglima Perang beberapa kali. Tapi kami tidak membiarkannya masuk. Rumah Su Fan, tepat di tempat Panglima Perang dikhianati terakhir kali. Kami sedang menjalankan tugas pembersihan. Di kompleks itu. Sangat tidak masuk akal. Kami sudah menemukan, Tuan Li, Panglima Perang dia. Benarkah ini palsu? Jangan khawatirkan hal ini. Aku akan melakukannya sendiri. Wu Shuang. Ada apa? Berdiri di sana saja. Kenapa berpakaian begitu ketat? Ayo turun bermain. Tuan, saya adalah pengawal pribadi. Perlu berhati-hati setiap saat. Saya masih berdiri menunggu. Tuan, Anda terlalu ramah. Pengawal itu juga agak tidak terbiasa. Dia tentu tidak terbiasa. Bocah, tidak terduga, kan? Saya masih hidup, kok. Ada orang, lindungi. Ini sangat hebat, katakanlah. Kenapa kamu hanya terpaku? Ayo, keluarga mereka saja tidak bisa mengalahkan. Saya juga tidak bisa mengalahkan. Bukan, kenapa kamu malu di saat krusial? Itu. Pelatih, kamu maju. Tuan, kamu lupa saya adalah pegawai sipil. Saya tidak bisa berkelahi. Lalu, bagaimana? Tuan, kamu tak tertandingi. Dia pasti bukan lawanmu. Kamu maju. Aku. Sangat disayangkan. Menembus segala rintangan. Panglima Perang Kota Naga Rahasia. Sama sekali bukan penipu ini. Tenang saja. Wu Sang, kamu akhirnya mau melindungiku. Nada ini tidak benar. Apakah dia? Wu Sang, kau juga menyadarinya, kan? Dulu kamu tidak pernah berani berbicara seperti ini padaku. Beraninya kamu membuatnya diam. Kamu masih menunggu apa lagi? Segera tangkap Su Fan. Tunggu sebentar. Apa kamu masih punya yang ingin kamu sampaikan? Wu Sang, jangan percaya pada dia. Pikirkanlah, saat terakhir kali kamu melihatnya, dalam keadaan seperti apa? Apakah dia tidak dikalahkan olehku? Jadi jangan biarkan dia menepongmu. Saat itu aku terluka, sehingga kau nakal mengkhianatiku. Jika tidak mungkin seperti ini. Liu San, kamu masih menunggu apa lagi? Apakah kamu ingin aku membutuhmu juga? Salah. Benar atau tidak, aku akan menilai sendiri. Jika kamu menang, saya tentu akan percaya bahwa kamu yang sebenarnya.
Saat itu, kamu bebas untuk membutuh atau mengsiska. Tapi jika kamu kalah, tidak perlu dia turun tangan. Karena saya tentu akan mencuri. Tidak perlu dia turun tangan. Baiklah. Nak, biarkan dia terbakar. Saya pergi. Apa yang terjadi dengan kekuatan tadi? Apakah itu Wu Suang? Sebaiknya kamu serius. Nak, sepertinya saya harus bertindak serius denganmu. Mati pasti. Hati-hati.